Ditambah lagi orang ini tuh lagi di penjara gitu, dan menggugatnya adalah menggugat negara. Why? Kenapa dikasih kesempatan gitu loh? Itu aja yang sangat. Ya Kak, boleh update kasus terbaru Kak? Kasus terbarunya adalah sidang masih jalan terus. Kali ini kan sidang yang Nirina jalanin ini bentuknya online, dan kasusnya itu adalah Nirina sebagai turut tergugat. Jadi mantan asistennya mamaku ini menggugat negara istilahnya, karena dia menggugat BPN karena ya katanya ada cacat administrasi. Dan di sini yang turut tergugat ada Nirina, ada Bank BRI, ada Bank BCA gitu. Jadi ya yang sedang terbaru adalah sidang masih jalan terus online. Kemarin kita sudah memberikan jawaban. Jadi prosesnya tuh kayak kemarin awal Nirina mengajukan diri sebagai pihak ya, dari pihak Nirina disetujuin. Jadi per minggu nih jalannya. Minggu pertama Nirina mengajukan diri sebagai pihak, kemudian minggu keduanya nunggu approval diterima atau tidak, terus minggu ketiganya akhirnya diterima. Begitu ketiga terima, minggu keempatnya lagi Nirina dikasih pertanyaan sama mereka, kenapa ini bisa terjadi bla bla bla. Nirina disuruh ceritakan dari awal. Begitu Nirina sudah memberikan jawaban, jadi ini kita prosesnya per minggu ya. Begitu Nirina sudah ngasih jawaban, minggu besoknya lagi yang menggugat itu diberi kesempatan untuk menyanggah, misalnya Nirina sudah kasih jawaban itu. Nah nanti sanggahan yang dia berikan itu di minggu depannya lagi dikasih kesempatan lagi buat Nirina, loh itu nggak benar, untuk membuktikan bahwa itu tidak benar atau apanya, ceritanya seperti itu. Nanti minggu depannya lagi prosesnya gitu terus gitu. Jadi yang Nirina sayangkan di sini adalah, maksudnya berharap sekali gitu kalau setahu Nirina di luar negeri, di Amerika adalah kalau misalnya ada orang yang menggugat istilahnya negara gitu, tapi orang yang menggugat ini sudah terbukti salah, bahkan orangnya ini ada di penjara, pengadilan tuh kalau di luar negeri ya, setahu Nirina ya, kalau di luar negeri itu mempunyai hak untuk mendismiss perkara ini gitu loh. Sayangnya di Indonesia ini yang Nirina baru tahu adalah persidangan tidak boleh menolak perkara gitu. Jadi kayak itu yang menurut Nirina sangat disayangkan. Ditambah lagi orang ini tuh lagi di penjara gitu, dan menggugatnya adalah menggugat negara. Why? Kenapa dikasih kesempatan gitu loh. Itu aja yang sangat Nirina sayangkan sih. Tapi susah nggak sih Kak kalau ngatur-ngatur napas begitu Kak di umur ini? Yang susah tuh sebenarnya ngatur jadwalnya, karena kalau udah mulai masuk syuting, wah itu tuh, karena kita kan nggak tahu ya ketidakpastian itu tuh, kayak syuting kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore, kadang-kadang malam sampai pagi. Nah itu tuh kita harus pinter-pinter ngebagi waktunya. Tetap walaupun kita sibuk, tapi maksudnya kita yang harus paling penting adalah cukup tidur gitu. Jangan dipaksain juga, misalnya anak kurang tidur, tiba-tiba masih punya PR. Ini kan kita nyebutnya PR ya, jadi kalau latihan ini. Nah kalau misalnya kita kurang tidur terus masih tetap maksain kerja PR, jangan, karena sayang di badannya gitu. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya kurang lebih udahlah 6 jam 7 jam tidur, baru deh kita ngerjain apa nih yang dikerjain. Kalau hari ini adalah hari Rabu, jadi ini sebutannya adalah siksa Rabu karena lihat keringetnya kan berhenti karena 200 meter itu dengan kecepatan yang cepat-cepatnya dalam 200 meter, tapi 10 kali diulang. Jadi kayak ini nggak berhenti, ini udah berapa menit kita wawancara, belum selesai juga keringetnya. Oke Kak, terakhir Kak, untuk tips-tips pemula pelari ini apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Tips pemula untuk pelari adalah sabar. Setiap orang dengan pencapaiannya masing-masing, dan pencapaiannya itu pasti beda-beda. Satu mungkin juga fisik, umur, dan juga waktu istirahat cukup apa enggak, dan ditambah lagi nutrisi. Inti dari itu semua adalah sabar. Jadi kalau misalnya ngeliat orang lain, kok dia udah bisa kebut, masa dia umur segitu bisa kebut, gue juga bisa kali gitu. Belum tentu, karena buat seseorang yang sudah mencapai kecepatan tertentu dan pencapaian tertentu, pasti di belakangnya ada latihan yang banyak dan waktu istirahat dan nutrisi yang tercukupi gitu. Jadi intinya adalah sabar ya. Tapi kalau terus konsisten pasti bisa. Oke, bikin novel baru. Aku boleh kesini. Oke, sip.
Ya kak, soal yang bener nggak sih kak yang soal maraton tersebut bikin nagih dan bikin kepuasan diri sendiri gitu kak? Maraton itu buat Rina tuh kayak mungkin memang memberikan kepuasan sendiri ya buat diri pribadi gitu, karena istilahnya di umur kita segini kita masih bisa achieve sesuatu, masang target dan mencapai target itu, dan juga mendapatkan medali berikutnya gitu kan. Jadi kayak penghargaan untuk diri sendiri di usia segini masih bisa mencapai target yang kita tuju gitu. Dan bener nggak sih kalau misalnya biar dapat 6 bintang tersebut kita harus mengikuti maraton di World Marathon Berlin? Jadi kalau World Major Marathon itu ada di 6 kota, juga 3 negara berarti kurang lebihnya ya, 4 negara. Jadi ada London, ada Tokyo, ada Berlin, ada Chicago, Boston, sama New York. Nah, kalau kita sudah menjalankan semua ini, berarti kita dapat 1 medali yang hanya bisa didapatkan kalau kita sudah menyelesaikan 6 kota tadi gitu. Jadi ya itu susahnya mendapatkan yang paling terakhir itu tuh yang si 6 star medalinya itu. Sementara untuk mendapatkan itu ya kan tadi beberapa tadi kota atau negara yang Nirina sebutkan harus kita ikutin, dan latihannya itu ya seperti sekarang ya, ini kita sambil wawancara tapi keringetan masih terus ngucur terus, maaf ya. Berarti kalau kakak ini pencapaiannya udah sampai mana kak kalau boleh tahu kak? Insya Allah kalau diberikan kesehatan dan tidak ada halangan, tahun ini berarti mendapatkan atau menjalankan WMM atau World Major Marathon yang kedua. Yang pertama kan New York tahun lalu, tahun ini Berlin. Ya tahun depan kita belum tahu apa, tapi intinya adalah Berlin dulu aja kali ya, karena ini baru yang kedua dan agak nervous karena kali ini menjalankannya sendiri gitu. Nggak tahu nih sejauh ini sendiri, nggak tahu nih tiba-tiba last minute Arnas ikut apa bisa apa enggak juga. Mudah-mudahan sih dia bisa ya gitu, tapi sejauh ini dia bilang aku mau istirahat dulu gitu. Karena latihannya kalau menuju maraton itu memang luar biasa. Seminggu tuh kita harus latihan 5 hari, 2 harinya kita harus istirahat. Nah 2 harinya tuh bisa di sela-sela lah kalau gitu. Biasanya Nerina Senin istirahat, Selasa, Rabu, Kamis latihan, Jumat istirahat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat latihan, Sabtu istirahat, Minggu long run. Nah itu tuh, itu terus sama 4 bulan. Pas lagi latihannya sih lumayan ya, kayak kesel banget, jenuh banget, kayak udah. Tapi begitu kita ngelakuin maraton, terus mencapai hasilnya tuh kayak gila, bersyukur banget ya latihan gitu. Nah karena Nirina inget banget tahun lalu efeknya latihan itu seperti apa ke Nirina tuh, jadi kayak aku nggak mau bolos karena aku tahu ini tuh penting banget gitu. Jadi di sela-sela sebelum persidangan lah di sela-sela ada kerjaan, pokoknya disempetin dulu sebisa mungkin. Berarti karena latihan yang susah itu kita mendapatkan medali, itu effort yang buat diri kita juga ya kan, bangga dan terus nagih. Kalau buat Nina sih memang maraton ini tuh perayaan selebrasi hidup sih kalau buat Nirina ya gitu. Kalau orang mungkin kan beda-beda ya. Kalau buat Nirina pribadi tuh kayak selebrasi hidup, karena di tahun ini di umur yang ke-44 insya Allah nanti di WMM kedua bisa mendapatkan medali, kan kayak kan orang kalau misalnya zaman-zaman sekarang kali ya, kalau dulu aja deh gitu, waktu usia 20-an ngedengar orang umur 44 tuh kayak tua amat sih gitu. Nah sekarang Nirina di usia 44 mungkin secara umur mungkin memang udah banyak ya 44 gitu, tapi secara raga dan batin dan insya Allah fisik pengennya tuh kayak aku masih merasa muda, buktinya aku bisa mencapai ini semua. Wih, selebrasi hidup ya. Aku boleh kesini? Oke, sip. Ya kak, soal yang bener nggak sih kak yang soal maraton tersebut bikin nagih dan bikin kepuasan diri sendiri gitu kak? Maraton itu buat Nirina tuh kayak mungkin memang memberikan kepuasan sendiri ya buat diri pribadi gitu, karena istilahnya di umur kita segini kita masih bisa achieve sesuatu, masang target dan mencapai target itu, dan juga mendapatkan medali berikutnya gitu kan. Jadi kayak penghargaan untuk diri sendiri di usia segini masih bisa mencapai target yang kita tuju gitu. Dan bener nggak sih kalau misalnya biar dapat 6 bintang tersebut kita harus mengikuti maraton di World Marathon Berlin?
Jadi kalau World Major Marathon itu ada di 6 kota, juga 3 negara berarti kurang lebihnya ya, 4 negara. Jadi ada London, ada Tokyo, ada Berlin, ada Chicago, Boston, sama New York. Nah, kalau kita sudah menjalankan semua ini, berarti kita dapat 1 medali yang hanya bisa didapatkan kalau kita sudah menyelesaikan 6 kota tadi gitu. Jadi ya itu susahnya mendapatkan yang paling terakhir itu tuh yang si 6-star medalinya itu. Sementara untuk mendapatkan itu ya kan tadi beberapa tadi kota atau negara yang Nirina sebutkan harus kita ikutin, dan latihannya itu ya seperti sekarang ya. Jadi kita sambil wawancara tapi keringetan masih terus ngucur terus, maaf ya. Berarti kalau kakak ini pencapaiannya udah sampai mana kak kalau boleh tahu? Insya Allah kalau diberikan kesehatan dan tidak ada halangan, tahun ini berarti mendapatkan atau menjalankan WMM atau World Major Marathon yang kedua. Yang pertama kan New York tahun lalu, tahun ini Berlin. Ya tahun depan kita belum tahu apa, tapi intinya adalah Berlin dulu aja kali ya, karena ini baru yang kedua dan agak nervous karena kali ini menjalankannya sendiri gitu. Nggak tahu nih sejauh ini sendiri, nggak tahu nih tiba-tiba last minute Arnas ikut apa bisa apa enggak juga. Mudah-mudahan sih dia bisa ya gitu, tapi sejauh ini dia bilang aku mau istirahat dulu gitu. Karena latihannya kalau menuju maraton itu memang luar biasa. Seminggu tuh kita harus latihan 5 hari, 2 harinya kita harus istirahat. Nah 2 harinya tuh bisa di sela-sela lah gitu. Biasanya Nirina Senin istirahat, Selasa, Rabu, Kamis latihan, Jumat istirahat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat latihan, Sabtu istirahat, Minggu long run. Nah itu tuh, itu terus sama 4 bulan. Pas lagi latihannya sih lumayan ya, kayak kesel banget, jenuh banget, kayak udah. Tapi begitu kita ngelakuin maraton, terus mencapai hasilnya tuh kayak gila, bersyukur banget ya latihan gitu. Nah karena Nirina inget banget tahun lalu efeknya latihan itu seperti apa ke Nirina tuh, jadi kayak aku nggak mau bolos karena aku tahu ini tuh penting banget gitu. Jadi di sela-sela sebelum persidangan lah di sela-sela ada kerjaan, pokoknya disempetin dulu sebisa mungkin. Berarti karena latihan yang susah itu kita mendapatkan medali, itu effort yang buat diri kita juga ya kan, bangga dan terus nagih gitu. Kalau buat Nina sih memang maraton ini tuh perayaan selebrasi hidup sih kalau buat Nirina ya gitu. Kalau orang mungkin kan beda-beda ya. Kalau buat Nirina pribadi tuh kayak selebrasi hidup karena di tahun ini di umur Nina yang ke-44, insya Allah nanti di WMM Nina kedua bisa mendapatkan medali kan. Kayak kan orang kalau misalnya zaman-zaman sekarang kali ya, kalau dulu aja deh gitu, waktu Nina usia 20-an ngedengar orang umur 44 tuh kayak tua amat sih gitu. Nah sekarang Nirina di usia 44, mungkin secara umur mungkin memang udah banyak yang 44 gitu, tapi secara raga dan batin dan insya Allah fisik pengennya tuh kayak aku masih merasa muda, buktinya aku bisa mencapai ini semua. Wih, selebrasi hidup. Yeah.